kita mempunyai pandangan atau perspektif yang cukup perlu dan penting untuk dipikirkan tentang perpolitikan di negeri kita. Memang demokrasi yang kita sedang jalani di negeri ini tidak semudah yang kita bayangkan atau kita idealkan. Nah, demokrasi di negeri ini idealnya harusnya seperti ini dan seperti itu. Ada kerangka hukum yang kuat, ada juga partai politik yang sehat, dan juga media yang netral atau yang tidak berpihak. Tentu itu tidak kita temui di dalam konteks di negeri ini. Namun sebagai orang Kristen kita berharap bahwa demokrasi di negeri ini makin lama makin maju. Karena memang baru 20 tahun ini kita diberikan kebebasan untuk memilih tanpa intimidasi. Namun kalau kita perhatikan, baik pilkada maupun juga capres dan juga legislatif yang kita pilih, tetap banyak kekurangan dalam kehidupan berdemokrasi. Dari sisi hukum, ada banyak celah yang memungkinkan terjadinya ketidakseriusan kita di dalam berdemokrasi. Secara konstruksi media, kita bisa melihat pihak-pihak yang memiliki media, yang memiliki kekuatan publikasi atas semua gagasan dan idenya. Secara kepartaian, kita bisa memperhatikan ada yang nasionalis, ada yang religius, ada yang fanatis, ada yang dinasti, ada yang bersifat pragmatis. Jadi belum betul-betul suara rakyat ada di dalam partai. Hanya segelintir saja yang menjadi elit partai yang berbicara tentang kepartaiannya, bukan keindonesiaan. Jadi kita sedang belajar berdemokrasi di negeri ini. Ya, ada banyak hal yang ternyata tidak seperti yang kita duga. Baik intrik politik, strategi politik muncul, hadir dalam tatanan berdemokrasi di negeri ini. Kita memang berakar dari sebuah perpaduan kerajaan dan juga sebuah perpaduan masyarakat patrilineal. Nah, karena itu model demokrasi kita yang kita pinjam dari Barat itu mengalami benturan kultural ketika berada di negeri yang dipengaruhi oleh patrilineal primordial dan juga yang dipengaruhi oleh konstruksi kerajaan. Sehingga sulit sekali kita bangkit dan menunjukkan negara demokrasi yang berkualitas. Sekalipun demikian, sebagai proses pembelajaran, setiap warga negara dapat mengawasi para pemangku kekuasaan yang diberikan jabatan sebagai penguasa. 3 pilar demokrasi yang harus diperhatikan, yaitu hukum. Dan produk dari hukum adalah undang-undang, baik dasarnya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, kebinekaan, kesatuan dan sebagainya, tetapi juga turunannya, baik itu peraturan pemerintah, kemudian keputusan-keputusan menteri dan sebagainya. Nampaknya kita masih banyak perlu dibenahi dari sisi hukum, karena kita sedang belajar bagaimana menentukan kewajiban, tanggung jawab, keadilan, dan kebenaran. Di pihak lain, kita juga tahu partai-partai politik sedang belajar juga untuk memposisikan diri sebagai wakil rakyat ketika berada di publik, bukan sebagai wakil partai atau organisasi. Ini yang masih dalam kondisi yang belum cukup dewasa, sehingga nampak partai politik pun bersifat oligarki dan dinasti. Dan itu kenyataannya, ya, dinasti dan oligarki. Di partai politik manapun terlihat itu. Yang ketiga, media, baik sosial, cetak, elektronik, banyak keberpihakan ke partai A atau ke calon A atau B, tidak benar-benar menunjukkan suara hati nurani rakyat. Media tidak sepenuhnya menceritakan apa adanya. Ada subjektivitas dalam pemberitaan media. Itu terlihat jelas. Nah, sebagai orang Kristen, di dalam memperhatikan konstelasi politik yang makin memanas menjelang 14 Februari, kita diberikan kesempatan untuk mengawasi pemilu sebagai rakyat. Yang sebenarnya tuan dari negara ini adalah rakyat. Tetapi rakyat, baik di pedalaman desa, kota, maupun kota besar, perlu mendapatkan edukasi yang konstruktif tentang demokrasi. Bukan persoalan suara terbanyak, tetapi masalah
cara menentukan pilihan dan memproduksi pemikiran-pemikiran yang konstruktif. Nampak jelas banyak yang kita perhatikan lebih atau cenderung bukan konstruktif, tetapi saling memberikan pernyataan-pernyataan yang membuat tidak ada suatu upaya membangun bersama-sama. Yang satu menjatuhkan yang lain, dan yang lain merasa lebih baik dari siapapun. Nah, itu kenyataan yang terjadi. Nah, bagaimana sikap orang Kristen menghadapi situasi dan kondisi yang seperti itu? Maka sebagai orang Kristen, yang pertama, tentunya perlu mempelajari dinamika sistem perpolitikan di negeri ini dengan mengacu prinsip demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan kebinekaan. Ini perlu diperhatikan oleh kita supaya jangkar pembangunan ke arah keadilan yang sejahtera itu dapat tercapai. Hal yang kedua yang menjadi sorotan bagi orang Kristen adalah pemilihan capres, legislatif, atau kepala daerah bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan bangsa menuju perjalanan yang tidak mudah. Karena kita sering mendapati janji manis di depan, tetapi perjalanannya dalam mengarungi perjalanan politik di negeri ini ternyata banyak hal yang sangat menyedihkan, banyak hal yang sangat menyusahkan, bahkan tidak bisa dikatakan mengalami perubahan atau pembauran dan pembaruan. Kita bisa melihat adanya upaya pembangunan infrastruktur di Jawa maupun di luar Jawa, tetapi juga edukasi terhadap penduduk, terhadap rakyat, itu sangat minim, masih sangat terbatas. Bagaimana pendidikan itu perlu ditingkatkan dengan model dan strategi pembelajaran yang tidak monoton dan hanya berpihak kepada hal-hal yang sifatnya kognitif. Padahal negeri ini membutuhkan kerja keras yang praktis dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Sehingga ketika para capres dan cawapres ataupun caleg ataupun pemimpin-pemimpin yang akan dipilih itu bukan hanya sekedar manis berkata-kata, pandai menceritakan tentang strategi pembangunannya, tetapi konsistensi dari apa yang dikatakan, koherensi dari apa yang dinyatakan dari satu bagian ke bagian lain itu mengalami suatu kondisi yang kurang. Karena itu kalau saudara sebagai orang Kristen fokus hanya kepada satu momen 14 Februari tanpa memperhatikan keberlanjutannya 5 tahun berikutnya, akan bisa menimbulkan kekecewaan. Karena banyak orang menaruh harap pada 1-2 orang atau 1-2 partai politik yang seolah-olah segala sesuatu bisa terjadi dan bisa mengalami perbaikan atau pembaharuan atau kemajuan karena orang-orang tersebut. Saya mau katakan sebagai orang Kristen mesti mengerti ada satu poin dalam keadaan manusia, yaitu manusia sudah berdosa. Karena manusia sudah berdosa, maka dimungkinkan apapun bisa menyimpang, terlepas dia punya janji, rencana, perkataan yang indah, manis, baik gitu ya, tapi tidak semudah membalikkan tangan. Saudara bisa menyaksikan itu. Dalam pengamatan saya, sejak saya memilih tahun 1987 sampai sekarang sudah berkali-kali saya memilih ikut pemilu, nampaknya memang apa yang dirancang, disampaikan secara publik kepada rakyat berkaitan nanti akan ada peningkatan keadilan, kesejahteraan, itu tidak akan bisa terjadi kalau rakyatnya sendiri tidak dilibatkan, tidak ikut serta, bahkan tidak bersama-sama berjuang. Sekali lagi, apapun atau siapapun yang kita pilih itu tidak mengubah apa-apa kecuali rakyat ikut terlibat di dalam pembangunan. Entah siapapun, capres, cawapres yang nantinya terpilih, yang ditetapkan, diangkat oleh Tuhan melalui cara yang ajaib, melalui TPS-TPS yang digunakan, tetap kita harus tahu bahwa tidak ada perubahan apa-apa kalau rakyat tidak mengalami perubahan. Tidak dapat hasil yang maksimal
Dan jangan berharap bahwa kalau saya pilih pasangan A atau B atau C atau D, saya pilih anggota legislatif ini pasti akan ada perubahan di dalam kehidupan sosial ekonomi saya, sosial edukasi saya, atau terhadap anak-anak saya. Hanya kaum elit dan kelompok oligarkis saja yang terus memiliki kemungkinan. Ada 3 hal yang tetap eksis di dalam perpolitikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui, yang punya uang. Yang punya uang akan berupaya berpihak kepada yang menang. Siapapun nanti yang menang, yang menjadi juaranya, kalau bisa dikatakan juara, yang punya uang, yang punya harta, yang punya kekayaan, dia akan berpihak. Karena bisnis usahanya akan coba diupayakan untuk langgeng. Ini kenyataan di negara berkembang, bahkan di negara-negara maju. Yang kedua adalah partai politik yang punya peran penting di dalam politik demokrasi maupun yang bukan demokrasi atau semi demokrasi. Partai politik akan berupaya untuk mempertahankan diri kalaupun ada perpecahan atau perpisahan di internal menjadi partai lain, tetap ujung-ujungnya adalah bagaimana mempertahankan politiknya, partainya. Ya, ada bisnis partai, ada usaha-usaha partai untuk bisa berjaga, karena pasti ada mesin partai yang harus diberikan minyak, diberikan bensinnya. Kalau tidak, ya tidak bisa hidup itu partai. Itu yang kedua. Yang ketiga, media. Nah, yang menarik dalam konteks saat ini, media bukan hanya media cetak, media elektronik, ya audio, video, media sosial. Cukup banyak memberikan potongan-potongan atau cuplikan-cuplikan cerita yang dinarasikan ulang. Jadi ada cuplikan-cuplikan atau ya gimmick-gimmick tertentu yang dinarasikan ulang, kemudian menjadi sebuah tontonan yang bersifat scroll saja. Ya, saya suka scroll, tahan, kemudian dibuat lagi yang baru dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi. Nah, bagaimana dengan rakyat? Ya, rakyat akan selamanya menjadi rakyat. Ya, kalau dia mau masuk ke oligarki, ke dinasti partai, dia hanya 2 cara. Kalau dia mau mendirikan partai politik, nanti dia akan meneruskan partai politiknya dan menjadi dinasti partai. Atau dia akan berjuang di sana mempertahankan partai politiknya untuk mencari nafkah kehidupan dari partai politik itu. Apakah mereka memikirkan rakyat seluruhnya? Ya, rakyatnya partai. Kalau rakyat partai yang lain belum tentu dipikirkan. Nah, itu kenyataan. Misalnya saya pendiri partai A yang mempunyai pengikut misalnya 5 juta. Maka sebisa mungkin saya akan menggembirakan rakyat dari 5 juta di partai saya. Sementara partai yang lain bagaimana? Yang punya juga rakyat, ya tentu mereka akan berusaha berjuang di sana. Ya seperti itu. Jadi kebersamaan, persaudaraan tanpa memandang atau melintasi partai itu di negara-negara demokrasi yang baru berkembang seperti negeri kita ini nampaknya belum betul-betul terjadi. Nah, saudara, itulah kenyataannya. Jadi ada 3 hal tadi: harta, ya kekayaan, kemudian media, lalu kemudian kepartaian. Nah, bagaimana orang Kristen menyikapi itu? Tadi saya sudah katakan bahwa orang Kristen mau tidak mau ikut terlibat dan mengawasi. Yang berikutnya adalah orang Kristen memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif, bukan yang destruktif. Kita tahu bahwa pemerintahan yang ada itu berasal dari Tuhan. Tuhan Allah lah yang mengangkat dan yang memberhentikan pemerintah. Lebih baik ada pemerintah yang tiran daripada tidak ada pemerintahan. Kalau tidak ada pemerintahan kan chaos, kacau, ya. Tetapi kalau ada pemerintahan, diharapkan pemerintahan itu memiliki suatu sikap atau pandangan yang memberikan keadilan dan kesejahteraan. Dan itu menjadi utopia. Utopia itu apa ya? Semacam mimpi lah ya, semacam mimpi. Ya, banyak kan begitu. Nanti kita akan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dengan membuka lapangan pekerjaan, memberikan makanan yang sehat, membuka pendidikan. Itu utopia. Ya, mimpi-mimpi yang bisa enak kalau kita tidur punya mimpi yang indah kan enak. Ya, daripada mimpi yang apa namanya? Yang kurang enak. Tapi namanya mimpi ya bebas-bebas saja, namanya juga mimpi. Ya, jadi kalau saudara perhatikan, banyak orang yang bermimpi tapi lupa dia mimpi, bukan sedang bangun. Melihat realitas. Coba perhatikan di pedalaman. Coba perhatikan di dusun, di desa. Coba perhatikan di kota-kota besar, kota-kota kecil. Masih ada loh orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, di bantaran kali. Masih ada loh orang-orang yang menjadi pemulung. Masih banyak loh yang belum sekolah sama sekali. Masih banyak lahan-lahan pertanian yang ternyata digarap oleh 1-2 orang saja. Hanya segelintir orang yang punya kekayaan yang banyaknya luar biasa, dan mungkin 10-20 generasi juga nggak habis-habis. Sementara yang lain tetap dalam kondisi
miskin. Bagi orang Kristen memang sudah dijelaskan bahwa orang miskin selalu ada padamu. Kenyataannya penderitaan dan kesulitan akan terus berlangsung di muka bumi ini karena tadi kejatuhan. Jadi karena kejatuhan, saudara mesti ingat ya, ketika Anda memilih siapapun, mesti ingat ini karena konteksnya manusia itu sudah jatuh, jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak, nanti kecewa. Nanti saudara akan menyesali di kemudian hari. 5 tahun berikutnya, saya nggak pilih dia lagi lah. Dulu iya, sekarang ini, gitu kan? Sama. Maka berulang kali waktu 2019 dan 2014, berkali-kali saya pernah ingatkan, hati-hati, jangan kita memilih nanti kecewa. Siapapun yang kita pilih adalah orang yang sudah berdosa. Kapan saja bisa menyimpang, kapan saja, dalam situasi dan kondisi yang aman, nyaman maupun terdesak. Apalagi dalam kondisi terdesak pasti bisa menyimpang. Nah, orang Kristen menyadari itu, sehingga kita memandang kepada Tuhan di tengah kesulitan atau keberhasilan apapun, tetap menjaga suatu kehidupan yang berintegritas seperti itu. Jangan sampai kita kehilangan jangkar iman kita atau arah hidup kita karena pilihan kita berbeda, atau karena kita kecewa oleh pilihan kita. Sekarang menggebu-gebu nih, ya, menggebu-gebu nih, rakyat menggebu-gebu. Kalau memperhatikan di media sosial itu, wow, sampai-sampai mungkin berteman, bersaudara jadi lupa pertemanan dan persaudaraan karena perbedaan. Tapi ingat, begitu saudara dan saya memilih yang berbeda, lalu mereka yang terpilih menjadi pemimpin, ketahuilah, mereka yang menjadi pemimpin itu, ingat, mengerti kesulitan kita. Mereka tahu, tapi apa mereka mampu bisa menyelesaikan persoalan bangsa yang begitu luas dan besar ini? 5 tahun nggak cukup, 10 tahun nggak cukup, bahkan 100 tahun pun nggak cukup. Mengapa? Selain tadi karena kejatuhan, model dan strategi pembelajaran atas sejarah, atas politik, atas demokrasi masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bisa melihat rakyat mudah sekali dibelokkan ke arah kanan atau kiri. Kita bisa memperhatikan bagaimana cara pandang dari seseorang melihat sesama manusia. Nah, itu kelihatan. Jadi, mari saudara untuk berpikir jernih ketika pilihan berbeda, jangan terpecah belah. Karena yang diuntungkan bukan kita, tapi orang-orang jahat yang sementara menyimak, memperhatikan kapan-kapan negeri ini akan dirampok atau akan dihabisi lagi. Nah, tentu tidak perang, tentu cara-caranya yang lebih maju gitu ya. Nah, kira-kira demikian dulu ulasan saya mengenai konteks yang sedang hangat-hangatnya di negeri kita.